Halo para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul Gladiator 2 yang dirilis pada tahun 2024 ini. Di mana film ini menceritakan kelanjutan epik dari Gladiator 1, mengikuti perjalanan Lucius, yaitu keponakan Commodus yang kini telah dewasa. Dihantui oleh kenangan Maximus, Lucius berusaha menemukan jalan hidupnya di tengah politik Romawi yang penuh dengan intrik. Dalam usahanya menegakkan keadilan, Lucius harus menghadapi konflik baru, pengkhianatan dan pertarungan brutal di arena gladiator. Ya udah, daripada lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan latar 16 tahun setelah kematian Maximus di Gladiator 1. Roma kini dipimpin oleh dua kaisar kembar, yaitu Kaisar Geta dan juga Caracalla. Cerita kemudian beralih ke sebuah kota bernama Numidia yang terletak di Afrika. Di sana seorang pria bernama Lucius tinggal bersama istrinya dalam kehidupan yang damai. Namun ketenangan ini terganggu ketika terdengar suara trompet, pertanda bahwa kota tersebut akan diserang. Lucius dan istrinya segera bersiap untuk menghadapi pertarungan. Pelaku penyerangan adalah pasukan Roma yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Cassius. Lucius bersama pasukannya berjuang keras melawan pasukan Roma. Tetapi kekuatan pasukan musuh yang jauh lebih besar membuat mereka kewalahan. Dalam pertarungan itu, istri Lucius harus tewas terkena panah, dan Lucius sendiri akhirnya dikalahkan karena teralihkan oleh kematian istrinya. Ketika sadar, Lucius mendapati dirinya berada di tempat gelap dan menyaksikan istrinya dibawa oleh malaikat maut. Dan ketika ia kembali tersadar di tepian laut, ia hanya bisa meratapi kepergian istrinya yang sudah tidak bernyawa. Setelah perang usai, pasukan Roma yang dipimpin Cassius dengan keji membakar korban perang. Para pria yang masih hidup termasuk Lucius dibawa ke Roma sebagai budak. Dalam perjalanan dengan kapal, Lucius dibantu seorang ketua suku yang tangannya patah akibat perang sebelumnya. Ketua suku mengenang masa kecil Lucius hingga tumbuh menjadi pria yang tangguh. Sesampainya di Roma, Cassius disambut bak pahlawan oleh para masyarakat, termasuk oleh Kaisar Geta dan juga Caracalla, yang puas dengan keberhasilannya menaklukkan Numidia. Namun kekejaman mereka tidak berhenti di situ. Mereka merencanakan penaklukan kota lain dengan bantuan Cassius. Yes. Remember the privilege is honor enough for me. Sementara itu, Lucius bersama tawanan lainnya dibawa ke sebuah arena untuk menjadi hiburan bagi rakyat Roma. Di sana mereka harus bertarung melawan kawanan monyet ganas. Dalam pertarungan tersebut, ketua suku tewas, tetapi Lucius berhasil bertahan. Melihat kemampuan Lucius, seorang penasihat kerajaan bernama Macrinus tertarik dan memutuskan untuk menjadikannya gladiator. Di sisi lain, Cassius kembali ke Roma dan bertemu dengan istrinya yang bernama Lucilla setelah sekian lama. Sementara itu, Lucius yang kini menjadi gladiator mulai menarik perhatian Macrinus karena gaya bertarungnya yang penuh dengan amarah. Lucius menggunakan amarah itu sebagai motivasi untuk membalaskan dendam pada Cassius. Macrinus bersedia membantu Lucius memenuhi dendamnya, tetapi dengan syarat Lucius harus tunduk kepadanya. Jika tidak, Lucius akan kehilangan nyawanya. Jenderal Cassius sebenarnya sudah mulai lelah dengan peperangan yang terus diperintahkan oleh Kaisar. Ia merasa tidak ingin melihat korban perang yang terus berjatuhan.
Terlebih lagi sudah banyak wilayah yang berhasil ia taklukkan, namun Kaisar tetap belum puas dengan pencapaiannya. Sementara itu, Macrinus membawa Lucius ke sebuah pesta yang dihadiri oleh Kaisar serta petinggi kerajaan lainnya. Pesta ini digelar untuk merayakan keberhasilan Acasius dalam menaklukkan Numidia. Di tengah acara, Macrinus bertaruh dengan salah satu petinggi bernama Trek untuk mengadakan pertarungan gladiator antara petarung mereka. Di situ Lucius dipanggil dan diminta untuk bertarung. Tanpa pilihan lain, Lucius pun akhirnya menghabisi lawannya dengan mudah. Pertarungan ini membuat Kaisar Geta terpukau. Bersama saudara kembarnya yaitu Kaisar Caracalla, ia menginginkan Lucius tampil di arena gladiator yang lebih besar. Sambutan tersebut dibalas oleh Lucius dengan sebuah puisi yang membuat Kaisar dan Macrinus semakin terkesan. Di sisi lain, ada sekelompok pemberontak yang menentang kepimpinan keji Kaisar. Kelompok ini terdiri dari para senator, Lucilla, dan bahkan Acasius itu sendiri. Acasius merencanakan kudeta dengan membawa 5.000 pasukan setianya dengan tujuan menyerahkan kekuasaan pada para senator setelah Kaisar dijatuhkan. Rencana ini pun disetujui oleh seluruh anggota kelompok. Lucius bersama tawanan lainnya kemudian dibawa ke pusat kota untuk tampil di Kolosium. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai dan Lucius resmi menjadi seorang gladiator. Sebelum pertarungan dimulai, Acasius diminta memberikan pidato. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa kondisi Roma saat ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu, Lucius dan beberapa gladiator lain memasuki arena untuk melawan gladiator milik dua kaisar yang memiliki perlengkapan tempur lengkap. Lucius memimpin rekan-rekannya untuk bertarung, tetapi salah satu dari mereka tidak mendengarkan perintah yang akhirnya membuatnya tewas. Tidak kehabisan akal, Lucius menggunakan pasir untuk membuat badak tunggangan musuh tersangkut di tembok. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Dan dengan amarah yang semakin membara, Lucius berhasil mengalahkan lawan untuk pertama kalinya. Lucilla yang menyaksikan pertarungan itu tiba-tiba teringat akan sesuatu tentang Maximus. Setelah pertandingan, Lucius disambut bak pahlawan oleh gladiator lainnya. Di sisi lain, Lucilla akhirnya menyadari bahwa Lucius adalah anaknya dari Maximus. Dulu setelah kematian Maximus, Lucilla meminta Lucius untuk pergi dari Roma demi keselamatannya karena ia yakin banyak pihak yang ingin menghabisi anaknya itu. Kembali ke masa kini, Lucius dirawat oleh seorang dokter bernama Raffi yang dulunya juga seorang gladiator. Macrinus kemudian dipanggil oleh Lucia yang mencoba menggali informasi lebih lanjut tentang Lucius. Dari percakapan tersebut, Macrinus akhirnya menyadari hubungan antara Lucius dan juga Lucilla. Malam harinya, Lucilla menemui Lucius untuk menjelaskan semuanya. Namun Lucius menolak kehadiran ibunya, menganggap bahwa ia telah mencampakkannya saat kecil. Karena khawatir dendam Lucius akan mengganggu rencana kudeta, Lucilla meminta bantuan Acasius untuk melindungi Lucius. Pada saat latihan mendayung, Lucius tiba-tiba diminta mendayung sendirian untuk menguji ketahanannya. Latihan tersebut berlangsung hingga malam hari, menyebabkan tangan Lucius terluka. Raffi pun kembali merawatnya, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Keesokan harinya, pertandingan baru dimulai, kali ini di atas kapal. Gladiator harus menenggelamkan kapal musuh dan menghadapi hiu-hiu ganas yang kelaparan di bawah air. Lucius memimpin para gladiator dengan strategi yang matang hingga berhasil memojokkan musuh. Pertarungan jarak dekat pun kembali terjadi. Namun di tengah pertandingan, Lucius dengan sengaja menembakkan panah ke arah Acasius. Meskipun tembakannya meleset,
Para gladiator lainnya mencoba melindungi Lucius agar ia tidak dituduh sebagai pelaku penembakan panah itu. Di sisi lain, seorang pelayan bernama Trax ternyata diam-diam menguping pembicaraan antara Lucilla dan juga Acacius tentang rencana kudeta kerajaan. Trax kemudian melaporkan informasi tersebut kepada majikannya, berharap hutang-hutangnya akan dilunasi. Namun majikannya, yaitu Macrinus, mengaku sudah mengetahui kabar itu sejak lama, sehingga hutang Trax tetap tidak dilunasi. Malam harinya, Acacius bersama dengan pasukannya berniat menghadiri pertemuan rahasia kelompok pemberontakan. Namun rencana mereka telah bocor, dan setibanya di lokasi, mereka mendapati Kaisar sudah menunggu. Macrinus ternyata membocorkan informasi yang didapat dari Trax kepada Kaisar. Kedua kaisar yaitu Geta dan juga Caracalla sangat marah atas pengkhianatan Acacius dan juga Lucilla. Macrinus menyarankan agar Acacius tidak dieksekusi, melainkan dijadikan gladiator sebagai bentuk penghinaan. Sementara itu Lucius dan Raffi berbincang dan obrolan mereka mengarah pada kenangan tentang Maximus. Raffi kemudian menunjukkan perlengkapan gladiator milik Maximus yang disimpan di sebuah terowongan. Keesokan harinya Acacius resmi dijadikan gladiator. Sebelum melawan Lucius, ia terlebih dahulu harus menghadapi beberapa prajurit Roma. Setelah berhasil mengalahkan mereka, barulah Lucius muncul, penuh dengan dendam untuk membalaskan kematian ayahnya. Namun Acacius ternyata lebih tangguh dan berhasil memojokkan Lucius. Dalam pertarungan tersebut, Acacius menyadari bahwa Lucius adalah anak dari Maximus. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan, yang membuat Kaisar murka dan memerintahkan eksekusi Acacius. Lucius yang akhirnya sadar turut menyerah, namun Acacius tetap dihabisi oleh Kaisar. Kematian Acacius memicu kemarahan Lucius yang lantang mengecam kekejaman para kaisar. Perkataan Lucius membuat warga Roma yang menyaksikan kejadian itu marah besar kepada Kaisar. Setelah itu, Macrinus menemui Lucius dan menyerahkan kepala Acacius untuk menepati janjinya. Terungkap bahwa Macrinus sebenarnya memiliki agenda sendiri. Ia tidak percaya kerajaan Roma bisa diperbaiki dan berniat menghancurkannya dari dalam. Sementara itu, kekacauan di Roma mulai memuncak. Warga memberontak atas kematian Acacius yang mereka anggap sebagai pahlawan. Macrinus memanfaatkan situasi ini untuk menipu Kaisar Caracalla agar membunuh saudaranya, yaitu Kaisar Geta, dengan dalih bahwa Geta telah mengkhianatinya. Caracalla terbujuk dan dengan bantuan Macrinus akhirnya mereka membunuh Geta. Lucilla kembali menemui Lucius untuk meminta maaf atas masa lalunya. Setelah mengetahui kebenarannya, Lucius akhirnya memaafkan ibunya. Di sisi lain, Caracalla mengangkat Macrinus sebagai pemimpin para senator. Dengan posisinya yang kuat, Macrinus berniat menghancurkan Roma dari dalam. Ia bahkan membawa kepala Geta ke hadapan para senator dan mengancam mereka agar tunduk pada perintahnya. And command. Lucius yang kini memimpin perlawanan meminta Raffi untuk mengirim cincin pemberian ibunya kepada 5.000 pasukan setia Acacius sebagai sinyal untuk memulai kudeta. Raffi berhasil menyampaikan pesan tersebut dan pasukan segera bergerak menuju Roma. Macrinus yang mengetahui ancaman ini berencana mengeksekusi Lucilla di arena gladiator. Namun di situ Lucius berhasil membuka jeruji para gladiator dan mereka mulai memberontak. Lucius meminta bantuan para gladiator untuk melindungi Lucilla sambil menunggu kedatangan 5.000 pasukan. Why my sword? I no longer believe that exists. We have fought for nothing more than another day's. Di situ pertarungan besar pun pecah di arena. Pasukan Macrinus diserang oleh para gladiator, sementara Macrinus mendapatkan kabar bahwa pasukan pemberontak sedang mendekati Roma. Dalam situasi kacau, Macrinus membunuh Lucilla dan Caracalla dengan panah, kemudian melarikan diri ke gerbang utama.
Mengetahui itu, Lucius mengejar Macrinus hingga ke gerbang depan. Di sana ia memperkenalkan dirinya kepada pasukan pemberontak sebagai anak dari Maximus. Dalam duel sengit melawan Macrinus, Lucius yang awalnya terpojok akhirnya berhasil mengalahkan dan juga membunuh Macrinus. Setelah itu, Lucius berpidato di hadapan pasukan Roma untuk menyuarakan harapan bahwa Roma masih bisa diperbaiki. Pidatonya itu membuat semua warga terdiam dan akhirnya sepakat dengan visinya. Setelah itu, Lucius kemudian kembali ke Kolosium untuk mengenang ibunya yang telah tewas. Film pun berakhir dengan nada penuh harapan akan masa depan Roma. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Gladiator 2. Gimana? Apakah film ini lebih seru daripada Gladiator 1? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.